Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya, Zafira Azara, dan rekan saya, Alicia Amanda, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, PHK menjadi sorot utama bagi sejumlah pengamat ekonomi. Yang bersumber dari data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 52.993 pekerja terdampak PHK terhitung sejak Januari sampai September 2024. Ada peningkatan PHK menjadi pengingat untuk pemerintah dan industri dalam meningkatkan peran ekonomi di Indonesia. Sektor manufaktur Indonesia kini berada di ambang krisis. Dengan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal menghantam industri-industri kunci seperti tekstil, elektronik, dan otomotif. Hanya dalam 3 bulan terakhir, lebih dari 50.000 pekerja telah kehilangan pekerjaan mereka. Krisis ini dipicu oleh meningkatnya persaingan global, khususnya dari negara-negara Asia Tenggara yang menawarkan biaya produksi yang lebih rendah. Kenaikan biaya bahan baku dan energi serta dampak kebijakan perdagangan bebas semakin memperburuk situasi saat ini. Banyak perusahaan di sektor elektronik dan otomotif terpaksa memangkas produksi dan mengurangi tenaga kerja demi tetap bersaing. Peralihan menuju otomatisasi dan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi produksi turut menjadi faktor penyebab pengurangan tenaga kerja yang signifikan. Dalam menghadapi krisis ini, buruh dari berbagai sektor menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan konkret. Pemerintah kini tengah mempertimbangkan sejumlah langkah, termasuk pemberian insentif kepada industri dan pengetatan kebijakan perdagangan. Respons dari masyarakat pun beragam. Di media sosial, banyak warganet yang memberikan pendapat, sebagian mendukung langkah-langkah efisiensi industri, sementara yang lain mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap nasib pekerja. Mereka menyerukan perlunya pelatihan ulang dan perhatian lebih dari pemerintah terhadap dampak sosial yang ditimbulkan. Krisis ini mencerminkan tantangan kompleks yang dihadapi oleh industri manufaktur Indonesia di tengah persaingan global yang ketat. Diperlukan langkah strategis serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan pekerja untuk mengatasi krisis ini dan menjaga keberlangsungan sektor manufaktur yang vital bagi perekonomian Indonesia. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, proyek galian di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan tampaknya telah mengganggu aktivitas pejalan kaki yang sedang melintas. Terlebih, proyek galian ini terletak di dekat stasiun LRT Kuningan yang menjadi transportasi umum bagi masyarakat sekitar. Untuk melihat bagaimana keadaan aktivitas pejalan kaki di sana, saat ini kami telah tersambung dengan rekan kami Andika Pradana. Silakan Andika. Baik, terima kasih Alicia dan Zafira yang ada di studio. Pemirsa, pada siang hari ini saya sudah berada di atas trotoar Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Di sini telah munculnya proyek galian di atas trotoar Jalan HR Rasuna Said dari arah Menteng. Keberadaan proyek galian ini membuat para pejalan kaki tidak bisa melintas trotoar lagi untuk sementara waktu yang tidak ditentukan. Galian ini terletak tepat di sebelah utara stasiun LRT Kuningan. Dan juga bisa dilihat bahwa proyek galian ini telah membentang 30 meter panjangnya. Galian ini juga menyebabkan trotoar yang biasa digunakan para pejalan kaki tidak bisa diakses lagi untuk sementara waktu yang tidak ditentukan. Padahal biasanya trotoar ini digunakan para pejalan kaki untuk menuju perkantoran, halte busway, dan juga stasiun LRT Kuningan. Imbasnya, para pejalan kaki harus berjalan lewat sisi badan jalan yang mana hanya dibatasi oleh traffic cone. Tidak adanya rambu-rambu peringatan, imbauan, atau keterangan adanya proyek galian untuk melintas di sekitaran lokasi. Proyek galian ini juga terlihat tidak ditutup dengan benar oleh pembatas jalan, sehingga bagi para pejalan kaki yang melintasi area sini bisa menyaksikan langsung bahwa adanya proyek penggalian yang sedang berlangsung. Tak hanya itu,
Proyek penggalian ini juga membuat debu dari tanah galian berterbangan jika tertiup angin kencang. Debu itu membuat mata perih bagi para pengendara motor dan juga bagi para pengguna jalan kaki jika terkena mata. Dan juga bisa dilihat tampak alat-alat berat untuk memperdalam galian di sekitaran area dan juga para pekerja yang tampak terus menggali sekitar trotoar ini. Sekian untuk liputan saya pada siang hari ini. Saya Andika Pradana sebagai reporter dan juru kamera saya Muhammad Astar Al-Hadi kembali ke studio. Terima kasih Andika atas informasinya. Pemirsa, perdebatan warganet antara Indonesia dan Malaysia kembali terangkat. Perdebatan ini kembali membahas mengenai asal negara kain batik. Bermula dari baliho ajakan yang menyatakan bahwasanya jangan sampai salah untuk memilih kain batik yang milik Malaysia. Untuk mengetahui tanggapan dari masyarakat, saat ini rekan kami Puspa Indah telah berada di kampus Universitas Nasional. Silakan Puspa. Namanya siapa nih Kak? Nama saya Rehan. Dari Dari Prodi Sistem Informasi. menurut Kakak tentang warganet yang bilang Malaysia itu ngakuin kalau misalnya batik itu jadi warisan budayanya mereka gimana? Iya. Jadi mungkin Malaysia punya batiknya sendiri ya, tapi dengan motifnya yang tertentu gitu. Jadi pasti ada perbedaan dengan batik yang Indonesia punya gitu. Jadi sepatutnya kita tetap menghargai mereka juga. Yang penting kan tidak ada persamaan dari motif gitu dan ciri khasnya tetap berbeda. Oke, kalau misalkan Malaysia ingin mengakui bahwa mereka mempunyai batik, menurut saya itu hak-hak mereka juga. Tetapi bagi saya pribadi, Indonesia sudah melaporkan ataupun memberitahukan bahwa batik itu adalah milik kita di UNESCO. Jadi otomatis mau siapapun datang, kayak terakhir Aino Smith ya, itu juga datang juga mengakui bahwa batik itu adalah punya Indonesia. Mungkin ditambahin Pak Revan. Apapun sejarahnya, apapun pengakuan Malaysia, batik itu pertama ada di Indonesia. Jadi walaupun dia mengakuin, tapi UNESCO mengakui Indonesia, yaitu hak mereka ya. Tapi untuk batik sendiri kita sudah sangat terkenal dengan pengakuan mereka, gitu. Menurut saya itu tidak bisa dibilang sebagai warisan negara Malaysia, karena kan batik itu sudah dari awal berasal dari Indonesia, terdapat di Provinsi Jawa yang sudah diakui oleh UNESCO kewarisannya, dan itu tidak bisa diklaim dengan negara lain karena itu sudah menjadi warisan negara kita. Apakah Kakak merasa batik ini cukup diperkenalkan dan dilestarikan di kalangan generasi muda Indonesia? Menurut saya lumayan cukup dilestarikan untuk bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, mulai dari kalangan masyarakat atau anak-anak kecil yang mungkin SD itu yang mewajibkan di hari Kamis dan Hari Batik Nasional memakai baju batik seperti hari ini sekarang gitu. Dan mungkin bisa dari pemerintah pariwisatanya memperkenalkan batik lebih banyak lagi di kalangan negara-negara luar mungkin. Oke, kalau misalkan untuk generasi muda saat Indonesia itu menurut saya masih kurang dilestarikan. Kenapa? Karena hanya penggunaan batik itu mereka kadang masih malu atau masih kurang minat untuk menggunakannya gitu. Wah, udah banget. Ya kayak sekarang kita juga pakai batik dan apalagi kalau kita di kantoran, kita ada hari batik itu ada 2 kali. Hari Selasa dan Kamis ya Pak Revan ya. Jadi kita wajib pakai batik. Itu sih saya kan nggak tua-tua banget lah ya. Jadi menurut saya ya kita harus melestarikan batik dan juga anak-anak muda pun yang Gen Z pun ataupun Gen Y juga semua juga pakai batik. Dengan ada pameran di UNAS begini kan, kita memperkenalkan hari batik ini kan. Ya. Kebetulan ada pameran ini kita sekali memperkenalkan dengan generasi muda yang ada di UNAS. Ya itulah udah kita realisasikan Ya, setiap hari. di setiap hari kita juga pakai batik dan apalagi saya juga paling suka batik. Baju saya kebanyakan batik. Biasanya Di gitu. hari pernikahan, di hari Ya. ulang tahun atau gimana, batik selalu ada. Ya, selalu ada lah. Apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda Indonesia untuk memperkuat identitas batik di kancah internasional? Ya, dengan memperkenalkan batik, misalkan salah satunya dengan menggunakan batik pada kegiatan-kegiatan internasional dan juga kita dengan sosial media sekarang bisa menguploadnya gitu. Jadi membuat sebuah infografis tentang bagaimana sejarah batik dan juga bagaimana kita menggunakan batik itu di event-event internasional.
mempertahankan. Kalau kayak gitu mah itu tugasnya Pak Sandiaga Uno nih, karena Pak Sandiaga Uno terakhir dia memperkenalkan tentang lari. Nah menurut saya batik juga harus dibawa ke luar negeri sih. Dari ajang-ajang beauty pageant juga bisa, beauty pageant, ajang Mister Internasional, terus kita PBB ataupun yang konser-konser yang luar negeri bisa gitu, batik. Ya kayak Bu Retno, setahu saya dia kalau acara di PBB dia selalu pakai batik sih, setahu saya ya. Jadi di situ Agnes Mo apalagi. Nah, Agnes Mo kalian tahu kan dia nyanyi itu juga cock battle pakai baju batik gitu loh. Untuk memperkuatnya mungkin bisa dilakukan pameran internasional batik yang ada diadakan di Indonesia agar masyarakat luar bisa lebih mengenal kalau batik itu milik Indonesia, dengan mungkin kalangan dari remaja-remaja juga bisa ngebantu agar lebih dikenal lagi secara internasional. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Alicia Amanda dan rekan saya Zafira Zara berserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan dan sampai jumpa.